Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pemerhati channel YouTube di jurusan studi Islam, atau nanti mungkin juga di YouTube-nya program studi di lingkungan jurusan studi Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir kembali dalam acara dialog ilmiah, dialog untuk membicarakan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah, bidang penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Nah, kali ini kita mengambil tema soal fikih, kajian fikih. Nah, ini sudah hadir bersama saya di sebelah kita semua, Pak Kiai kita bersama, Gus Mikdam Makfi. Nah, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Okay. Jadi saya harus nampak agak serius kalau di sini Gus. Kalau main tenis meja beda cerita, apalagi main futsal. Oke, sudah pasti banyak yang mengenal beliau, Gus Mikdam Makfi. Kalau gelarnya LC dan gelar yang kedua ini saya agak kesulitan. Sejak kenal gelar yang kedua Gus Mikdam ini sulit melafalkan. Apa Gus? IRKH. IRKH. Jadi Gelar dari mana itu? Master of Islamic Religious Revealed Knowledge and Heritage. Masya Itu apa itu? Jadi itu gelar yang belinya mahal begitu, dan kayaknya karena gelar itulah kita sekarang menghadirkan beliau sebagai narasumber untuk berbincang soal kajian fikih. Nah, barangkali teman-teman yang mendengarkan program ini juga khususnya yang sering diajar Gus Mikdam. Beliau pengajar di program studi Ahwalus Asyah, juga diamanai menjadi sekretaris prodi bidang internasional. Pokoknya bagian internasional beliau. Gitu. Jadi S1, S2 nggak mau di Indonesia. S3 juga insya Allah nggak di Indonesia. Soalnya kalau studi sebisa mungkin di luar Indonesia begitu. Cukup hidup dengan istri dan anak aja di Indonesia. Studi di luar Indonesia. Ini beliau sebagai pengampu bidang tafsir. Kalau S1-nya dulu dengan apa Gus? LC-nya tafsir, guys. Terus kemudian S2-nya juga tafsir juga. Waduh, lagi tafsir. Tetapi nanti kita kaitkan dengan kajian fikih ya, teman-teman semua. Nah, misalkan ini, saya kebetulan di prodi juga sempat menemani diskusi mahasiswa itu di fikih, Gus. Kalau fikih itu yang berkaitan dengan tafsir, misalkan ini Al-Quran dan hadis itu ya. Banyak orang mengenal Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama hukum Islam. Ya. Apakah pertanyaannya misalkan nanti jangan juga bisa mengawali dengan pengenalan dulu. Apakah misalkan semua ketentuan hukum Islam sampai detail-detailnya itu ada di Al-Quran ataupun hadis, Gus? Betul. Ya, ini saya kenalan sedikit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, ini bahagia sekali saya diundang untuk join di acara ini. Sama sebenarnya yang bikin saya bangga itu bukan programnya, bukan channelnya, tapi hostnya. Hostnya ini loh. Hostnya ini biasanya itu kalau host sama narasumber itu kan lebih keren narasumbernya, ya kan? Lebih ngalim narasumbernya. Kalau sekarang kebalikannya ini, hostnya ini yang lebih ngalim. Nah, biar nggak tampak alim, makanya saya nggak pakai kopiah dan nggak pakai sarung. Ini dipaksa loh, terus ini loh. Terus dipaksa loh, saya lepas baju saya sama celana saya. Tapi ya alhamdulillah karena enaknya jadi sarjana dan jadi akademisi di bidang tafsir kayak saya. Itu kalau di studi Islam itu kita prestisius, karena paling tinggi di tempatnya nih, ya kan. Contoh sekarang yang mau dibahas kan fikih nih. Pertanyaan pertamanya mesti soal Quran hadis. Ya kan? Kenapa? Karena memang sumber yang paling otoritatif, yang paling diakui dalam Islam sebagai sumber utama rujukan dalam bidang apapun termasuk fikih atau hukum Islam adalah Quran dan hadis. Makanya saya bangga sekali
jadi akademisi di bidang tafsir, pada ngerujuk saya, padahal saya nggak dong apa-apa, sini semuanya ke saya, termasuk kajian juga. Jadi kalau ditanya apakah dijelaskan secara rinci ya, tentang aturan-aturan fikih atau hukum Islam dalam Quran dan hadis, ya, jujur saja tidak mungkin, tidak mungkin dijelaskan rinci. Itu ulama sepakat itu. Sampai ada kaidah di antara para ulama itu an-nusus mutanahiyah. Wal waqa'i ghairu mutanahiyah. An-nusus yang namanya teks naskah keagamaan sebagai sumber rujukan kita itu mutanahiyah. Selesai sudah. Sudah selesai, sudah habis 30 juz. Enggak mungkin sekarang 30 juz, minggu depan jadi tambah 31 juz, kan enggak mungkin itu, Mas. Atau hadis, ratusan ribu hadis yang sudah ada, enggak mungkin nanti nambah lagi. Ya kan? Itu mesti bagian dari sesuatu yang bid'ah yang jelas tidak bisa ditolerir, ya kan, sehingga mentok sudah selesai an-nusus mutanahiyah. Tapi wal waqa'i ghairu mutanahiyah, sedangkan kejadian atau problematika kehidupan atau masalah yang muncul ghairu mutanahiyah, tidak pernah usai, tidak pernah berakhir. Ada aja masalah-masalah baru yang aneh-aneh yang mungkin dulu kita nggak kepikiran. Ada banyak sekali, ya kan. Ya contoh sederhana, sekarang kita sudah bisa naik pesawat, ya kan. Di zaman Rasul apa kepikiran orang bisa terbang seperti itu naik pesawat. Nah, ini yang kemudian kalau kita bilang apakah secara terperinci atau tidak, tidak. Nah, itu kenapa sebagai jembatan antara kami ini, makanya gelar saya itu kan tadi ya, MIRKH itu Islamic Revealed Knowledge, ilmu pewahyuan Islam. Ya, aneh nih emang ini. Makanya kita ngurusin wahyu nih, ngurusin wahyu. Nah, wahyu ini kan punya Tuhan, punya Allah. Untuk bisa diimplementasikan, untuk bisa diamalkan, ya kan, diaplikasikan, harus ada jembatan ya kan, menuju alam manusia ini. Ya kan, jadi kita berada di alam di atas ini kan, di alam manusia ini. Maka kemudian ada yang disebut dengan ijtihad. Ya kan, sehingga walaupun an-nusus itu mutanahiyah, walaupun teks agama itu sudah selesai, tidak mungkin nambah, sedangkan problematika kita nambah terus hal-hal yang baru. Tapi tidak mungkin Allah tidak mengantisipasi hal itu. Allah Maha tahu, ajaran Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan agamanya, sudah cukup untuk pedoman. Tapi faktanya banyak hal yang belum dibahas. Maka apa perlu jembatan tadi ini, perlu ijtihad tadi ini. Kan sama seperti kisah siapa yang terkenal itu sahabat Mu'adz itu ya, Mu'adz bin Jabal itu kan ketika diutus sama Rasul ke Yaman itu kan ditantang sama Nabi Muhammad itu kan, nanti kaifa taqdi, kamu mau memutuskan dengan cara apa, atau versi riwayat lain kaifa tasna idza urida qada, kan, gimana kamu akan melakukan apa ketika nanti ada permohonan atau ada kasus-kasus keagamaan ya, yang butuh ketetapan. Maka kata beliau, ya kan, aqdi bima fi kitabillah, saya akan memutuskan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Ditanya sama Rasul kan, sama Rasulullah SAW, tanya, fa ilam yakun fi kitabillah, kalau nggak ada di Al-Quran gimana dong? Maka Mu'adz menjawab, kan, fa bi sunnati Rasulillah atau bi sunnati Rasulillah. Maka saya akan mencari di dalam sunat atau sunnah Rasul atau dalam hadis-hadis Nabi. Ditanya lagi sama Nabi, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau nggak ada di sunnah Rasul bagaimana, nggak ada di hadis-hadis? Maka beliau bilang, ajtahidu bi ra'yi walalu, ya kan. Saya akan menggunakan ijtihad dengan menggunakan pemikiran saya sendiri. Ya kan. Nah, mendengar respon seperti itu, jawab seperti itu, Rasul kemudian menepuk dadanya siapa Mu'adz bin Jabal dan menyatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah, ya kan, lima yardahu Rasulullah. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah, beliau bersyukur, Rasulullah bersyukur, ya kan, karena memberikan petunjuk atau memberikan waffaqa rasulihi atau waffaqa rasulillah, memberikan petunjuk bagi utusannya Rasulullah yaitu Mu'adz, lima yardahu Rasulullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki sama Rasulullah. Itu persetujuan Rasul terhadap jawaban Mu'adz bin Jabal. Jadi memang kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, ya ijtihad. Nah, ini yang kemudian menjadi jembatan antara teks keagamaan yang terbatas tapi sebenarnya sudah mencakup secara umum semuanya, universal ya. Nah, secara universal menuju implementasi yang amat parsial. Ya kan? Nah, ini jembatannya adalah ijtihad tadi.
Jadi kalau secara terperinci jelas nggak ada, Mas. Tapi kalau secara global semua sudah dibahas sama Quran hadis. Tinggal gimana implementasinya secara parsial tadi itu. Kira-kira begitu. Apakah contohnya misalkan ini, yang pernah saya pelajari itu misalkan soal sholat itu ya. Sholat. Nah, sholat itu kan perintahnya sholat ada di dalam Al-Quran. Jelas. Tetapi tata cara teknis sholatnya itu ada yang mengatakan nggak akan ketemu tuh di dalam Al-Quran. Iya. Nah, apakah kemudian itu bisa dicari di dalam hadis Nabi, ataukah sampai pada level ketiga tadi itu bagian dari ijtihad birro'inya para sahabat, atau ketika melihat Kanjeng Nabi sholat, atau seperti apa, Gus? Nah, kalau contohnya itu. Banyak ya. Jadi memang kita kan tadi itu karena Quran dan hadis merupakan sumber yang utama, tentu kita nge-refer dulu atau merujuk dulu kepada Quran dan hadis. Tapi ketika kemudian ada masalah di sana yang tidak ada di Quran hadis, kita bisa ijtihad. Ya kan? Tapi tentu tetap pertama Quran hadis. Maka ketika di Quran nggak ada, cari di hadis. Ya kan, seperti sholat tadi, di Quran nggak ada tata caranya. Tapi di hadis kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", kan. Sholatlah seperti mana aku sholat. Ya kan? Bukan sholat baca usolli ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan muni usolli ya, ya kan. Jadi ra'aitumuni, kalian melihatku usolli, saya sholat, ya kan. Jadi di hadis ada, maka kita ikut hadis. Tapi ada banyak hal yang nanti tidak kita temukan juga dalam hadis. Harus ada penafsiran lebih lanjut, ya kan, ijtihad lebih lanjut agar bisa ditemukan benang merahnya antara problem kita yang amat parsial sekali, yang nggak ada di Quran hadis, dengan aturan umum yang ada di sana. Oke, berarti kalau tadi sempat disinggung bahwa konten atau isi kandungan di dalam Al-Quran itu umum, universal begitu. Ketika kita ingin menjadikan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis sekalipun sebagai sumber konstruksi hukum Islam, ya Gus ya, itu kan ada Al-Quran dan hadis itu kan punya sisi historisitasnya, Gus. Betul. Punya sisi, kalau di dalam yang pernah saya pelajari itu Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Nah, betul. Apakah kemudian ketika kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis sebagai sumber konstruksi hukum Islam itu, kita cukup berhenti pada level teksnya saja, atau juga sampai mengulik sisi historisnya itu, Gus? Ini pertanyaan penting yang sering dilupakan sama para pengkaji tafsir dan hadis ya. Jadi kaidah yang sering digunakan itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan standar atau patokan itu adalah universalitas teks yang umum. Buat siapa saja bisa dipakai, pakailah gitu. La bi khususis sabab, bukan dengan parsialnya sebab, ya kan, sebabnya spesifik, ya kan, kemudian cuma bisa buat itu. Enggak, yang dipakai patokan adalah ayatnya atau kalimatnya, kata-katanya. Kalau umum ya bisa dipakai buat semua. Nah, kalau sebabnya tidak perlu dipedulikan. Nah, kaidah ini, ya kan, yang dibuat para ulama ini kadang disalahpahami, sehingga kita nggak perlu belajar sejarahnya, Quran gimana turunnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, hadis nggak usah dipelajari. Yang penting ayatnya umum, kita pakai umum. Tidak seperti itu. Betul, ayat dan hadis bisa dipakai seumum mungkin untuk siapapun. Tapi konteks sejarahnya, ya kan, asbabul nuzulnya ayat dan asbabul wurudnya hadis mutlak harus dipelajari. Semua ulama sepakat kalau mau menjadi mufasir, penafsir, harus paham asbabun nuzul, mau jadi muhadis harus paham asbabul wurud. Karena kalau nggak paham repot nanti, ya kan? Yang sering saya jadikan guyonan itu kan ya soal ta'adduduz zaujah ini, ya kan? Ini kan paling menarik kan temanya kan. Kalau mahasiswa ngambil kelas saya, ya kan, kalau yang tahunya teman-teman umum mungkin kita ini, ya kan, para cowok-cowok ini, kan itu kan boleh nikah maksimal sampai berapa jenengan tahunya maksimal? Gak usah malu-malu, nanti nanti videonya nggak saya share ke istri jenengan. Maksimal berapa? Saya satu saja. Satu nggak habis-habis. Satu nggak habis-habis. Biasanya itu kalau kita nanya ke teman-teman, mereka menjawab maksimal berapa kita boleh nikah? 4, kan? Tapi kalau umpamanya sudah pernah ngambil kelas saya, ya kan, mesti akan bilang 9, kan? Jadi teman saya itu 9. Kenapa? Ayatnya jelas, fankihu ma taba lakum minan nisa masna
wa thulatsa wa ruba'. Ditambah berarti Gus. Dua, nah itu ya kan, konjungsinya kan wa kan, ya enggak, konjungsinya kan dan itu Bukan kan, au ya. bukan au ya, kalau dan ya harus ditambah dong, 2 dan 3 dan 4 jadi 9. Nah itu contoh ya kan, kalau kita tidak tahu apa konteks ayatnya seperti apa, atau yang jelas-jelas terkait dengan asbabun nuzul, misalnya soal menghadap kiblat, itu kalau tanpa ada udzur kita nggak bisa surat nggak menghadap kiblat, harus menghadap kiblat, setahu kita kan. Tapi kalau kita buka ayat Al-Quran, di Al-Baqarah itu kan jelas itu kan, lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bagi Allah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap, di situ Allah. Berarti menghadap kemana saja kan boleh. Karena kita nggak tahu sebab turunnya ayat ini. Nah kalau ayat ini kita pakai buat semua orang, kan bahaya. Semuanya kan bisa muter-muter sholatnya, kan repot ini kan. Ya kan? Makanya kemudian harus mutlak harus tahu sebab turunnya. Ternyata ayat ini turun untuk orang yang tidak tahu arah kiblat. Maka boleh, kalau tahu arah kiblat, kalau nggak ada udzur, ayatnya beda. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Beda ayatnya, nanti harus madhab Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi ini, jadi mutlak kita harus paham sejarah turunnya ayat bagaimana, konteksnya bagaimana, hadis juga begitu, konteksnya bagaimana, repot. Kalau kita ikut hadisnya Rasul semuanya apa adanya, istrinya Rasul itu banyak loh, nggak cuma 4, kan bahaya nanti ini kan. Nah, jadi ini yang kemudian ada hal yang harus kita pilah-pilah sesuai dengan konteks dan sejarah dari masing-masing teks agama tadi itu, Mas. Berarti An-Nisa ayat 3 itu ada konteksnya ya Gus ya? Nah iya, itu ada konteksnya. Konteksnya bukan nambah itu, mengurangi itu konteksnya. Mengurangi ya? Mengurangi. Kita tahunya kan enak di Islam nikah harusnya 1 jadi 4. Ayatnya nggak nambahin. Dulu sebelum ada ayat ini, nikah itu bebas berapapun. Ayat ini membatasi. Oh gitu. Dari yang bebas dibatasi jadi 4. Jadi turunnya ayat ini itu bukan nikmat. Ini malah rekoso ini, malah karena ya tadinya nggak dibatasi jadi dibatasi, kan nggak enak banget ini. Tapi kan pasti ada alasan tertentu kenapa misalkan sampai pada angka kalau ditambahkan tadi 4 atau 9 tadi ya, kan pasti ada alasan tertentu ya. Ataupun juga sampai ada syarat fa'in hiftum Allah ta'dilu. Ini penting saya garis bawahi untuk nyegatin jenengan nanti. Jadi ketika jenengan nanti khilaf itu saya akan ingatkan. Enggak, saya sebenarnya secara pribadi termasuk orang yang tidak setuju poligami. Oh gitu ya? Iya, ada yang bilang ikut Rasul poligami. Rasul itu sama istri pertama, Siti Khadijah, tidak poligami. Iya kan? Beliau itu poligami setelah Khadijah meninggal kan, sama Khadijah cinta mati beliau. Maka kalau mau ikut sunnah Rasul, poligami, ya harus nunggu istri pertama mati, gitu loh. Kalau kelamaan jangan diracun tapi ya, bahaya nanti ngeracuni istrinya gara-gara video ini repot nanti saya. Mungkin nanti itu akan kita bahas di sesi lain Gus. Itu penting soalnya. Nah ini mungkin terakhir di sesi pertama ini tadi membincang soal asbabun nuzul dan asbabul wurud gitu. Nah, misalkan dalam konteks yang lain, kalau kita bicara soal Al-Quran itu, berarti kan ketika ada ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul dan hadis yang mempunyai asbabul wurud, dia kan punya case tertentu, punya kasus khusus, lalu kemudian Allah menurunkan ayat itu untuk menjadi solusi ataupun jawaban terhadap Kanjeng Nabi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika kita mempelajari ayat itu atau memahami ayat itu akan berhenti dan bermakna pada case itu saja, atau bisa nggak kemudian itu makna yang ada di dalam ayat Al-Quran itu solih, bahasanya apa tuh, solih likulli zaman wa makan gitu. Memang iya. Ya, itu seperti apa itu? Memang harus seperti itu. Islam itu ajaran yang solihun likulli zaman wa makan. Relevan untuk semua posisi, semua kondisi, untuk semua waktu dan semua tempat. Makanya tadi dari awal saya jelaskan ada perantara, ada jembatan yang namanya ijtihad tadi itu. Ya kan, jadi setiap ayat, setiap hadis ya, itu punya konteks. Ya kan, hampir setiap ayat. Ya wallahu alam, saya juga belum ngecek ayat per ayat, tapi mungkin ada yang nggak punya konteks wallahu alam. Tapi konteks umum jelas punya, orang turun di zaman waktu dulu dan seterusnya. Konteks khusus banyak ayat dan hadis yang punya konteks khusus. Nah itu harus dijadikan patokan untuk memaknai ayat dan hadis tersebut. Makanya kalau kata Fazlur Rahman, untuk memaknai Quran itu kan ada double movement. Kita kembali ke masa lalu untuk memahami kayak orang zaman dulu. Setelah paham kita tarik ke masa sekarang untuk kita amalkan di masa sekarang. Ini jembatan ini. Rekonstruksi ya? Nah direinterpretasi ya berarti. Ya kan, tadinya maknanya begini, sudah paham, makna ini kalau kita bawa ke sini bisa jadi berubah. Nah, sesuai dengan konteks ini. Nah, tapi
bukan berarti kemudian ayat itu berhenti pada konteksnya zaman dulu tidak bisa dipakai, tidak. Justru inspirasinya dari situ, justru standarnya, justru aturannya berangkat dari itu. Jadi ketika kita mengetahui, oh kasusnya begini, makna ayatnya begini, maka kita relevansikan untuk masa sekarang dengan kasus yang berbeda. Kalau memiliki kesamaan, kalau dalam masalah fikih ada namanya ilatul hukmi misalnya, alasan hukum. Kalau kasusnya beda, alasan hukumnya sama, bisa kita kiaskan nanti. Nah ini yang bisa kita samakan. Jadi itu ada banyak sekali piranti dalam ijtihad yang nanti harus dikuasai untuk bisa membawa ayat-ayat yang konteksnya spesifik tadi bisa kita terjemahkan ke dalam konteks-konteks lain yang memiliki benang merah tadi itu dengan konteks-konteks yang ada dalam ayat-ayat tadi. Jadi kita tidak bisa bilang, nggak bisa ngebiau ya bisa buat semua, tidak spesifik. Tapi juga nggak bisa bilang berhenti pada zaman dulu, nggak bisa juga karena memang harus relevan untuk setiap waktu. Tapi untuk merelevansikannya perlu jembatan tadi itu, perlu ijtihad. Proses ijtihad. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ijtihad, sesi berikutnya panjang, ya 50 SKS kira-kira. Nanti bisa kita bahas itu. Oke. Barangkali itu dulu ya teman-teman. Ya, pembahasan kita, ngobrol kita bersama Gus Mikdam soal Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, begitu ya. Mudah-mudahan ada pengetahuan baru. Jadi sedikit tidak apa-apa, tetapi paham dan diamalkan, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Gus Mikdam. Nanti kita sambung di sesi berikutnya untuk membahas materi lain terkait dengan kajian fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Matur nuwun.